Welcome to Bethlehem Bible Talk. Awali hari ini dengan firman Tuhan dan teruslah berjalan bersama Yesus. Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Renungan hari ini saya berikan judul Bijak Kelola Uang. Amsal 21 ayat 20. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Saudara, dalam sebuah khotbahnya, Pastor Rick Warren pernah mengatakan bahwa selama kurang lebih 40 tahun pelayanannya, pergumulan utama yang dialami oleh kebanyakan orang termasuk orang percaya adalah berkaitan dengan keuangan. Saudara, masalah ini dapat terjadi karena adanya keputusan yang salah dan akhirnya terjebak dalam hutang yang melilit. Akibat pinjam dari pinjol atau pinjam dari sebuah bank atau pinjam dari kerabat. Tahayal dapat menghancurkan rumah tangga seseorang. Saudara, sebenarnya hal ini tidaklah mengejutkan kita karena masalah ini bukan hal yang baru. Karena Alkitab telah memberitahukan kepada kita tentang masalah ini bahwa tidak dapat mengelola keuangan dengan bijak adalah sebuah kebodohan. Jika kita dengan sembarangan mengelola keuangan, maka akan berdampak tidak baik bagi kita. Saudara, kita hidup dikelilingi oleh budaya konsumerisme dan hedonisme yang dapat membuat kita akhirnya ikut berkubang di dalamnya tanpa kita sadari. Karena untuk menaikkan martabat kita, demi gengsi, demi tidak dipandang rendah, demi menjaga persahabatan, demi naik jabatan, maka kita rela mengeluarkan pengeluaran kita akhirnya besar pasak daripada tiang. Kita membeli barang-barang yang orang lain beli, yang diiklankan, padahal kita tidak atau belum penting untuk dimiliki. Saudara, supaya bebas lepas dari keputusan yang salah, maka kita harus belajar lebih bertanggung jawab dan mengelola keuangan kita dengan lebih bijaksana. Warren memberikan 3 prinsip dasar dalam mengelola keuangan dengan lebih bijak. Yang pertama adalah kembalikan 10% kepada Tuhan. Saudara, kita harus ingat bahwa Tuhan yang memberkati kita. Karena itu kita harus kembalikan kepadanya. Yang kedua, simpan 10% untuk diri kita sendiri. Saudara, milikilah komitmen untuk menyimpan atau menabung sejumlah uang dari pendapatan bulanan kita, minimal 10%. 3, hiduplah dengan 80% sisanya. Artinya hiduplah dengan rasa cukup. Saudara, perhatikanlah bahwa hanya orang bodoh yang menghabiskan semua pendapatan yang diperolehnya. Jadi kita harus mulai belajar untuk berkomitmen mencukupkan semua kebutuhan kita. Berani belajar memangkas budget yang tidak perlu dan memberikan prioritas pada kebutuhan utama. Dan terutama adalah tetap bersyukur atas berkat Tuhan dan kembalikan yang terbaik yang menjadi bagiannya Tuhan. Niscaya Tuhan akan selalu memberkati dan memenuhkan segala kebutuhan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang boleh kembali mengingatkan kami. Biarlah Tuhan yang tolong kami hari demi hari. Kami boleh semakin lebih bijaksana di dalam mengelola keuangan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Dan bantu kami Tuhan menjadi orang yang bijaksana, bukan orang yang bodoh di dalam masalah keuangan kami. Dan kiranya Tuhan yang juga terus bawa kami tetap bersyukur untuk segala berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Belajar dan tolong kami Tuhan, ajar kami untuk selalu memiliki rasa cukup akan segala berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah segala doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur padamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Demikianlah Bible Talk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.